Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, ini ada sebuah video menarik pidato Pak Prabowo yang memberikan peringatan ya kepada para barisan sakit hati yang masih saja menyalahkan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi. Padahal menurut Pak Prabowo, Indonesia dipimpin Pak Jokowi ini prestasinya sangat luar biasa, gitu ya. Seperti apa sih video selengkapnya? Tonton video ini sampai habis ya. Jokowi yang merusak bangsa ini, Jokowi yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya berharap hari ini Bapak lepaskan Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkan bayang-bayang Jokowi di dalam diri Bapak agar Bapak bisa memimpin bangsa ini. Sekarang kalau kita lihat bagaimana kita akan mencapai langkah-langkah ke depan, kita bisa lakukan itu terus terang saja karena fondasi kuat di bidang ekonomi yang telah dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di Indonesia kadang-kadang kita tidak berjiwa besar untuk mengakui keberhasilan anak bangsa kita sendiri. Saya tidak tahu dari mana budaya kita, ya kan? Kita kadang-kadang terlalu kagum dengan orang asing, prestasi asing. Kalau ada prestasi bangsa kita sendiri, kita seolah kurang mau hormat, kurang mau mengakui, dan bahkan condong untuk mencari kelemahan-kelemahan. Kelemahan pasti ada. Kalau kita lihat dari PDB nominal kita 2014, dari 890 miliar US dollar sekarang 1,3 triliun. Tapi tidak ada yang, atau sedikit yang menganggap bahwa ini prestasi. Banyak negara itu sekarang dilanda perang saudara. Dengan perang saudara di Sudan, di Somalia, di Libya, di Mali. Bagaimana bisa mencapai pertumbuhan PDB? Jadi untuk mencapai pertumbuhan PDB memang dibutuhkan suatu klimat, suatu suasana, suatu keadaan yang tenang. Hanya dengan ketenangan, hanya dengan perdamaian bisa ada pertumbuhan. Ini adalah prestasi kepemimpinan nasional, saudara sekalian. Dari gross national income kita per kapita 2014 3.500 naik jadi 4.580. Jumlah penduduk miskin menurun. Neraca perdagangan dari minus tahun 2014 sekarang surplus 54 miliar. Cadangan devisa juga naik 137 miliar dolar sekarang. Ini suatu terobosan, saya kira suatu prestasi, dan ini terus terang aja juga hasil daripada kebijakan-kebijakan, langkah-langkah gubernur-gubernur bank sentral kita. Ya, jadi ini menunjukkan kalau semua komponen, semua elemen bekerja sama dengan baik, kita bisa merubah arah pembangunan kita. Saya masih ingat kalau kita lihat angka-angka tahun 90-an, selalu cadangan devisa kita tidak pernah di atas 50 miliar dolar. Tidak pernah, jarang sekali. Dan itu kerentanan, bahkan
bisa kita nilai bertahun-tahun terjadi apa yang kita sebut net outflow of national wealth. Lebih banyak uang kita keluar daripada tinggal di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, fondasi solid ekonomi membuat kita sekarang produsen kelapa sawit nomor 1, produsen perikanan tangkap nomor 2 di dunia, produsen nikel nomor 1 di dunia, dan hal-hal lain yang perlu kita anggap sebagai prestasi bangsa. Saudara-saudara, sekarang kalau memang kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045, caranya bagaimana? Adalah keyakinan kita sebenarnya, dan ini yang menjadi pegangan dan keyakinan saya dalam saya menghadapi ekonomi politik kebangsaan, bahwa kita harus percaya bahwa mazhab kita, formula kita, rumus kita harus yaitu ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Apa ekonomi Pancasila sekedar slogan? Ada yang mengatakan ekonomi Pancasila itu slogan. Tapi ekonomi Pancasila sebenarnya adalah ekonomi yang didasarkan kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada dalam filosofi bangsa kita. Bahwa ekonomi kita adalah harus didasarkan kepada nilai-nilai religius dan yang dapat mewujudkan persatuan nasional. Karena itu pemerataan pembangunan. Kita tidak bisa konsentrasi hanya di 1-2 daerah. Kita tidak boleh ada daerah yang tertinggal dari kebijakan-kebijakan nasional. Ekonomi kita juga harus menjunjung tinggi kemanusiaan. Kalau ekonomi neoliberal kapitalistis berpandangan bahwa pemerintah itu sebagai wasit, pemerintah tidak boleh intervensi untuk membantu orang miskin. Kalau dalam faham kapitalisme murni, kalau pemerintah mensubsidi, membantu orang miskin dapat sembako, itu dianggap membuat mekanisme pasar tidak bekerja secara alamiah. Itu pandangan ekonomi neoliberal. Pandangan kita tidak bisa bahwa seluruh rakyat kita itu adalah tanggung jawab kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, ini harus ada keberanian bagi kita bahwa belum tentu rumus bangsa-bangsa lain cocok untuk kita. Kita tidak mengatakan bahwa mereka salah, untuk mereka mungkin benar. Karena kalau kita lihat faham kapitalisme neoliberal mengatakan dasar mereka adalah greed. Greed, keserakahan. Mereka mengatakan greed is good. Ini bertentangan dengan nilai kita. Ya. Insentif profit benar. Tapi tidak bisa kita andalkan kemajuan bangsa, pembangunan bangsa atas dasar greed, atas dasar keserakahan. Itu tidak bisa. Sehingga kalau kita benar-benar mau melaksanakan, mencapai Indonesia Emas, satu-satunya jalan adalah kita harus yakin dan bertetapan hati bahwa dasar kita harus ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional. Apakah kita akan serahkan pasar Indonesia kepada semua produk asing? Atau kita ambil kebijakan, kalau menurut saya, kalau perlu sekarang kita produksi lebih mahal, tapi buatan Indonesia, didesain oleh anak Indonesia, pabriknya di Indonesia, pekerjanya di Indonesia. Karena kita negara besar. Jadi saudara-saudara mungkin bisa lihat ya,
Kenapa beda kalau kita berpegang pada faham kita ekonomi Pancasila? Kalau perlu, itu yang saya lakukan. Itu yang saya bersama Pak Jokowi. Kita produksi Jeep buatan Indonesia. Beliau yang beri nama Maung. Saya kasih nama 5 nama ke beliau. Ada nama kudanya Pangeran Diponegoro, Gentayu. Ada yang nama ini beliau Maung. Menhan, kalau pilih nama branding yang sederhana saja, lebih singkat tapi kuat. Siapa? Akhirnya Maung. Singkat. Dan waktu itu saya dihadapkan sebagai Menteri Pertahanan. Ada kontrak ini untuk beli jeep tentara. Ya, waduh. Masuk ke saya pilihan 2. 1, buatan negara asing. Sampai di kita $20.000. Atau buatan bangsa sendiri masih mahal, $60.000. Tadinya udah yang penting banyak. Tadinya saya sudah mau kasih kontrak kepada yang asing itu, ya, dari sebuah negara, bisa saya katakan negara India. Tapi lama-lama saya berpikir, waduh, bagaimana ya perwira-perwira Indonesia, ya kan, komandan-komandan brigade Indonesia, panglima-panglima Indonesia pakai mobil buatan negara lain atau buatan sendiri yang agak lebih mahal. Itulah bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Demi harga diri bangsa, demi rasa pride, rasa bangga, rasa cinta tanah air, kita inginkan anak-anak Indonesia bangga dengan kendaraan yang dibuat oleh putra-putri Indonesia sendiri. Kalau pakai teori dari Harvard, mungkin ini salah. Tadi yang Pak Amran bilang, ya sudah, kalau nanti saya diperiksa oleh BPK atau nggak ada masalah, saya tanggung jawab. Saya ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri.